Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sebelumnya di konten sebelumnya saya sudah menjelaskan tentang cara gimana agar doa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun di kesempatan kali ini di konten yang akan saya berikan kepada kalian semua adalah gimana caranya atau ada beberapa hal penting yang menghalangi doa kita. Nah, ya, saya kasih 10 saja. Ada 10 halangan menjadikan doa kita ditolak. Atau dalam kata lain doa kita tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, doa kita tidak akan diterima oleh Allah ketika mengaku bertuhan kepada Allah, tetapi hak Allah tidak dijalankan. Nah, hati-hati teman-teman ya. Kalau kita mengaku bertuhan kepada Allah, maka hak Allah itu dijalankan. Karena hak Allah kalau tidak dijalankan, doa kita akan sia-sia. Yang kedua, membaca Al-Quran namun tidak mengetahui isinya dan tidak mengamalkannya. Ini termasuk juga tanda untuk tidak dikabulkan doa kita. Membaca Al-Quran namun tidak mengetahui isinya dan tidak mengamalkannya. Hati-hati, bisa-bisa doanya nggak diterima. Yang nomor 3, mengetahui bahwa setan itu musuh, tetapi kita masih mengikuti sepak terjangnya. Sudah tahu musuh kita itu adalah setan, namun kita masih mengikuti sepak terjangnya. Nah, ini termasuk juga dari beberapa hal yang bisa menghalangi tidak terkabulnya doa kita. Terus yang keempat, mengaku mencintai Rasulullah Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, tapi tidak mengikuti sunnahnya. Ayo, siapa saja nih yang belum mengikuti sunnahnya? Nah, salah satu sunnah Rasul itu adalah menikah. Ya, jadi yang belum menikah, ayo bergegaslah, segeralah untuk mencari pasangan Anda. Karena nikah itu adalah ibadah. Nikah itu adalah sunnah Rasul. Ada kata-kata kayak gini. Ada hadis yang menjelaskan, miskinun man lam yatazawwaj. Nah, jadi yang belum nikah, ayo. Miskin orang yang belum berkeluarga, kata Rasulullah. Berikutnya, berkeinginan masuk surga tetapi tidak beramal baik untuk dijadikan bekal. Nah, ya gimana masuk surga kalau kita enggak menyediakan amal-amal baik kita untuk bekal nanti. Nah, makanya semua perbuatan baik, semua apa yang kita lakukan di jalan Allah itu akan menjadi bekal kita untuk masuk surga. Nah, terus berikutnya, mengatakan benci kepada neraka, tetapi tidak berhenti-henti melakukan dosa. Benci sama neraka, tetapi tak henti-hentinya melakukan dosa
ya sama aja bohong. Orang benci itu menghindari, tidak mendekati, tidak mengerjakan, tidak berbuat dosa. Yang ketujuh, mengatakan bahwa kematian itu pasti, tapi tidak mempersiapkan diri untuk menghadapi kematian itu. Nih, percaya kalau kita itu akan mati. Cuman kita nggak pernah terpikirkan, di hati kita nggak pernah terpikirkan untuk membekali diri untuk menghadap ke Sang Penciptanya. Yang nomor 8, menyibukkan diri dengan kejelekan orang lain. Wah, ini yang banyak ini. Sibuk dengan perbuatan mereka, orang lain. Menjelek-jelekan, ngomongin kejelekan orang. Pokoknya kalau disuruh ngomongin orang sudah nomor 1. Nah, tetapi lupa dengan aibnya diri sendiri. Padahal yang lebih penting memperbaiki aib diri sendiri dan tidak menyibukkan diri dengan kejelekan orang lain. Ya teman-teman ya, mohon diingat teman-teman. Ini sangat penting sekali. Karena hidup itu cuma 1 kali. Hidup cuma 1 kali. Yang nomor 9, telah mendapatkan karunia Allah yang amat banyak, namun tidak mensyukurinya. Ini penting juga ini. Betapa banyaknya nikmat Allah, karunia Allah yang telah kita terima, namun kita tidak pernah, jarang mensyukurinya. Ini termasuk salah satu tidak terkabulnya doa kita juga. Makanya kita selalu bersyukur kepada Allah. Karena janji Allah itu sudah pasti dalam Al-Quran. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum in azabi lasyadid. Ya teman-teman ya. Makanya penuhi syarat-syarat yang telah saya beberkan di atas dari tadi, agar doa kita tidak sia-sia, agar doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir ini, sering menyaksikan kematian seseorang atau ikut mengirimkan jenazah ke kuburan untuk dikubur, tetapi tidak mengambil pelajaran darinya. Saya sarankan kayak gini. Ketika ada tetangga mati, kita takziah, ikut mensolatkan, mendoakan. Nah, yang saya katakan di sini, ikut mengantarkan untuk memakamkan jenazah tersebut, namun kita tidak pernah mengambil pelajaran darinya. Nah, saya doakan mudah-mudahan teman-teman, saudara-saudara seakidah dan yang seagama, semuanya dilindungi oleh Allah dari sifat-sifat tercela dengan tujuan satu, agar kita mendapat ridho Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau ridho Allah Subhanahu wa taala sudah kita genggam, maka tidak satu pun doa kita yang akan ditolak. Mau minta mobil, kita bisa beli mobil. Mau minta
rumah bisa kita bangun. Mau nikah 2, mau punya istri 2, insya Allah bisa dapat istri 2, istri tua, istri muda. Tapi untuk mendapatkan itu semua, jangan tinggalkan, penuhi semua, kerjakan, hindari apa yang telah saya sampaikan di video ini. Demikian di kesempatan kali ini yang bisa saya berikan kepada saudara-saudara semua. Mudah-mudahan saudara-saudara bisa mengambil hikmahnya dan bisa mengamalkannya. Akhirnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa di subscribe, like, komen, share ke teman-teman kalian semua. Karena akan banyak lagi hal-hal menarik yang akan saya upload di video-video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.